Selamat malam kepada Ibu dosen. Di sini kami sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami atas pertanyaan yang Ibu berikan. Berikut nama anggota dari kelompok 1. Untuk soal yang pertama, pertanyaannya, mengapa bisnis internasional jauh lebih kompleks saat ini dibandingkan 20 tahun yang lalu? Jadi, karena ada beberapa faktor utama yang telah berkembang dalam ekonomi global, seperti ada globalisasi yang lebih dalam. Saat ini, globalisasi sudah lebih maju, seperti perdagangan internasional, investasi lintas negara, dan distribusi produk terhubung secara global. Yang kedua ada perkembangan teknologi dan digitalisasi. Perkembangan teknologi dan informasi telah mempercepat arus barang, informasi, dan uang antar negara, seperti adanya e-commerce, memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara global. Dan yang ketiga, ada perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan tarif dan peraturan yang mengatur arus barang dan investasi sering berubah-ubah karena adanya ketegangan geopolitik dan perubahan dalam kebijakan ekonomi dari berbagai negara. D. Perbedaan budaya dan sosial. Dalam bisnis internasional, harus mampu beradaptasi dengan budaya lokal, kebiasaan bisnis, dan norma sosial. E. Rantai pasokannya lebih kompleks. Rantai pasokan global menjadi jauh lebih terintegrasi dan kompleks. F. Ketegangan geopolitik dan ketidakpastian global. Ketegangan politik antara negara, terorisme, dan konflik internasional dapat mempengaruhi bisnis internasional. G. Perubahan preferensi konsumen. Bisnis internasional harus menyesuaikan produk dan strategi, maka dengan tentuan konsumen global yang semakin beragam. Pertanyaan nomor 3. Apakah perusahaan internasional secara akurat mencerminkan kompetensi global? Jawabannya, perusahaan internasional tidak secara akurat mencerminkan kompetisi global karena tingkat keakurasinya yang berbeda-beda. Karena beberapa hal seperti skala dan keberagaman pasar, adanya kompetisi global yang beragam dan ketergantungan pada pasar lokal. Yang kedua, perbedaan model bisnis. Perusahaan harus beradaptasi dengan kondisi lokal dan adanya pendekatan yang berbeda dalam berinovasi antar perusahaan internasional dan perusahaan lokal. Yang ketiga, pemain baru dan perubahan dinamika pasar, adanya gangguan dari perusahaan lokal dan kompetisi tidak hanya antara perusahaan global, namun perusahaan lokal juga dapat mempengaruhi pasar global dan pasar internasional. Yang keempat, regulasi dan kebijakan pemerintah. Peraturan perbedaan di setiap negara dan perlindungan industri lokal. Dan yang terakhir, pengaruh internet dan teknologi. Adanya internet telah mengubah cara perusahaan bersaing secara global. Mengapa pola konsumsi serupa di seluruh negara industrialis meskipun ada perbedaan budaya? Karena adanya yang pertama globalisasi ekonomi, yang dimana proses globalisasi membawa produk, merek, dan gaya hidup yang serupa ke berbagai negara. Contoh, perusahaan multinasional memasarkan produknya ke berbagai negara meskipun budayanya berbeda. Yang kedua, teknologi dan media, yang dimana kemajuan teknologi komunikasi dan media massa memungkinkan penyebaran informasi iklan secara global. Yang ketiga, ada perubahan dan gaya hidup urbanisasi, yang dimana negara industri cenderung mengalami urbanisasi yang pesat. Masyarakat perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih mudah terhadap barang dan jasa yang sama, serta lebih terbuka terhadap tren global yang mempengaruhi pola konsumsi mereka. Mengapa pola konsumsi serupa di seluruh negara industrialis meskipun adanya perbedaan budaya? Karena adanya yang pertama ada standarisasi produk dan layanan. Perusahaan memproduksi produk dan barang dengan standar yang sama seperti makanan, pakaian, dan perangkat teknologi yang dapat dikonsumsi hampir di mana saja.
Yang kedua ada kebutuhan dan keinginan universal. Kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, dan hiburan cenderung serupa di seluruh dunia, meskipun budayanya berbeda. Bagaimana pemasaran global berbeda dari pemasaran internasional? Pemasaran global adalah pemasaran dengan pendekatan yang mengintegrasikan seluruh dunia sebagai satu pasar. Dalam hal ini, perusahaan berusaha untuk menciptakan satu strategi pemasaran yang konsisten dan diterapkan di seluruh dunia. Standarisasi produk dan pemasaran yang memungkinkan perusahaan untuk menciptakan efisiensi dan keseragaman di banyak negara. Pemasaran internasional melibatkan produk atau layanan di luar negara asal perusahaan dengan fokus pada penyesuaian strategi pemasaran agar sesuai dengan pasar lokal yang berbeda. Jadi semua disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Untuk pertanyaan nomor 5, menurut Anda apakah perusahaan harus memasarkan produk yang sama dengan cara yang sama di seluruh dunia atau tidak? Berikan alasannya. Menurut kami, perusahaan tidak harus memasarkan produk yang sama dengan cara yang sama di seluruh dunia, karena adanya perbedaan budaya, nilai sosial, dan preferensi lokal yang sangat penting dipertimbangkan dalam strategi pemasaran. Setiap negara memiliki budaya, tradisi, dan kebiasaan yang unik. Apa yang menjadi budaya di suatu negara mungkin saja tidak diterima di negara lain atau bahkan dianggap tidak pantas. Preferensi konsumen juga berbeda seperti dalam industri makanan dan minuman. Bagaimana internet mempengaruhi pemasaran global? Yang pertama, karena akses pasar yang lebih luas. Internet memungkinkan untuk menjangkau konsumen di seluruh dunia dengan biaya yang relatif rendah seperti adanya situs web, media sosial, dan e-commerce. Perusahaan dapat menjual produk ke konsumen global. Yang kedua, dengan adanya internet, kita dapat membuat iklan online dan promosi digital. Yang ketiga, melalui platform media sosial. Adanya media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter telah menjadi alat pemasaran yang kuat untuk pemasaran global. Dengan media sosial yang dapat memungkinkan untuk berinteraksi langsung dengan konsumen di berbagai negara. Yang keempat, adanya penyebaran informasi. Melalui internet, perusahaan dapat memberikan informasi terkait produk atau layanan mereka. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Jika ada salah pengucapan, kami mohon maaf. Untuk Ibu dosen, jika memiliki pertanyaan atau merevisi hasil diskusi kami, bisa menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih.